Hai peserta didik kelas 3, mari kita belajar tematik, tema 2, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6. Siapkan alat tulis kalian ya. Menyayangi hewan dengan cara memeliharanya adalah hal yang menyenangkan. Hewan juga bisa dilatih untuk bisa melakukan berbagai kegiatan, seperti berbaris, mengendarai sepeda, dan menari. Kita dapat melihat hewan-hewan yang terlatih itu dalam sebuah pertunjukan sirkus. Tidak hanya hewan yang jinak, hewan buas pun dilatih agar bisa ikut pertunjukan. Dalam sebuah kelompok sirkus, hewan-hewan dilatih dan dirawat dengan baik. Selain dilatih, hewan-hewan tersebut juga diberi makanan dan dibersihkan badannya secara teratur. Para pelatih sangat menyayangi hewan-hewan asuhannya. Mari kita kerjakan latihan di buku tema 2 tematik halaman 193. Petugas sirkus sedang mempersiapkan makanan untuk hewan pemakan daging. Petugas memotong daging menjadi 8 bagian sama besar. 5 bagian daging diberikan untuk harimau. Bagian daging yang dimakan harimau jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah 5/8. 5 bagian daging yang diberikan kepada harimau, 8 adalah jumlah semua potongan daging. Sehingga ditulis bilangan pecahannya 5/8. 3 bagian daging diberikan untuk beruang. Bagian daging yang dimakan beruang jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah 3/8. Hewan manakah yang memakan daging paling banyak? Jawabannya adalah harimau, karena harimau memakan 5 bagian daging, sedangkan beruang hanya memakan 3 bagian daging. Mari kita kerjakan latihan pada buku tema 2 tematik halaman 194. Perhatikan gambar berikut untuk mempelajari bilangan pecahan. Pada gambar yang pertama ada gambar 1 bagian utuh. Lalu gambar yang kedua, dari gambar yang pertama dipotong menjadi 2 bagian. 1 bagian dari 2 bagian sama besar. Ditulis bilangan pecahannya adalah 1/2. 1 bagian yang diwarna atau 1 bagian yang berwarna putih, dan 2 adalah jumlah semua potongan atau jumlah semua bagian. Jadi, penulisan pecahannya adalah 1/2 atau setengah. Pada gambar yang ketiga, gambar kedua dibagi lagi menjadi 4 bagian. 2 bagian dari 4 bagian sama besar ditulis pecahannya adalah 2/4. 2 bagian yang diwarnai atau 2 bagian yang putih, 4 adalah semua total bagian. Jadi penulisan pecahannya 2/4. Pada gambar yang keempat, dari gambar yang ketiga dibagi lagi ya menjadi 8 bagian sama besar. 4 bagian dari 8 sama besar, penulisan pecahannya adalah 4/8. Pecahan 1/2, 2/4, dan 4/8 memiliki perbedaan bilangan pembilang dan penyebut. Kalian perhatikan, pembilang yang bagian atas, penyebut yang bagian bawah, semuanya berbeda-beda. Akan tetapi,
1/2 senilai dengan 2/4 karena berasal dari satu gambar yang sama. Hanya bedanya potongan bagiannya. 1/2 dari 2 bagian, sedangkan 2/4 dari 4 bagian. Yang awalnya dari 2 bagian lalu kemudian dipotong lagi menjadi 4 bagian sama besar. 1/2 juga senilai dengan 4/8 karena berasal dari gambar yang sama. 1/2, 2/4, dan 4/8 adalah pecahan senilai. Sekarang coba berlatih menuliskan pecahan yang senilai dengan 2/3. Kalau contoh yang pertama, kita mencoba berlatih pecahan yang senilai dengan 1/2. Contoh yang kedua, kita akan berlatih menuliskan pecahan yang senilai dengan 2/3. Pada gambar yang pertama, ada 3 bagian. Kemudian yang diwarnai adalah 2. Yang diwarnai biru ada 2 bagian. Bagian gambar yang diwarnai adalah 2/3 bagian. Gambar yang kedua, ternyata dari gambar yang pertama dibagi lagi menjadi 6 bagian sama besar. Yang diwarnai warna biru ada 4 bagian, sehingga penulisan pecahannya adalah 4/6. 2/3 sama dengan atau senilai dengan 4/6. Pada gambar yang ketiga, dari gambar yang kedua dipotong lagi menjadi 12 bagian yang sama besar. Bagian yang berwarna biru adalah 8 bagian, sehingga pecahannya atau penulisan pecahannya adalah 8/12. Jadi 2/3 sama dengan 8/12 atau 2/3 senilai dengan 8/12. Dalam pertunjukan sirkus, kita dapat menemukan berbagai orang dengan peran dan tugas yang berbeda. Ada pelatih yang bertugas untuk melatih hewan-hewan agar dapat tampil dengan baik. Ada pegawai sirkus yang bertugas untuk menyiapkan tempat pertunjukan. Ada juga pegawai yang bertugas untuk menjual tiket. Pembagian tugas dilakukan untuk mempermudah suatu pekerjaan. Pernahkah kamu berbagi tugas dengan teman-temanmu saat mengerjakan tugas di sekolah? Kalian bisa jelaskan nama kegiatan dan pembagian tugasnya pada tempat yang tersedia. Contohnya, ya pernah ketika piket kelas. Aku mendapat bagian menyapu, temanku mendapat bagian mengelap kaca dan menghapus papan tulis. Contoh yang lainnya misalnya ketika sedang mengerjakan tugas kelompok. Misalnya saya mendapat tugas menulis nomor 1 dan teman saya bertugas untuk menulis atau mengerjakan nomor 2. Perhatikan dongeng berikut ini dengan judul Si Kancil dan Buaya. Kruk kuk kruk kuk terdengar suara dari perut si kancil. Si kancil pun terbangun dari tidurnya. Perutnya terasa sangat lapar setelah seharian bermain dan akhirnya tertidur di dalam hutan. Si kancil membayangkan mentimun, makanan kesukaannya. Kebun mentimun tumbuh subur di seberang sungai. Kancil ingin sekali memetik mentimun di kebun itu. Namun Kancil kebingungan mencari cara untuk dapat menyeberangi sungai. Sementara itu banyak sekali buaya yang tinggal di dalam sungai. Si Kancil pun berpikir dan mencari akal agar dapat menyeberangi sungai. Tiba-tiba ia berteriak memanggil para buaya. "Hai buaya, keluarlah!" teriak si Kancil. "Ada apa teriak-teriak Kancil?"
sahut buaya. Apakah kalian tidak merasa lapar? Aku dengar di seberang sungai itu ada banyak daging segar yang siap disantap. Kenapa kalian tidak ke sana? Tanya si kancil. Aku mau mengambilkan daging itu untuk kalian. Asal bantu aku menyeberang sungai itu, lanjut kancil. Baiklah, tetapi bagaimana kami bisa membantumu? Tanya buaya. Berbarislah kalian sampai ujung sungai itu. Biarlah aku berjalan menyeberangi sungai melalui punggung kalian, kata kancil. Si kancil terus melompat dari satu punggung buaya ke buaya lainnya, hingga si kancil sampai di seberang sungai dan mengucapkan terima kasih kepada buaya-buaya itu atas bantuannya. Untuk dapat menjadi kelompok terbaik, kerjasama yang baik dari setiap anggota kelompok sangat dibutuhkan. Melaksanakan peran masing-masing dengan baik adalah salah satu contoh kerjasama yang baik. Ada banyak peran dalam kehidupan sehari-hari. Kerjasama yang baik dari setiap peran sangat dibutuhkan agar kehidupan berjalan dengan baik. Ada orang yang berperan sebagai pelajar, tugasnya menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Ada yang berperan sebagai guru, tugasnya mengajarkan ilmu dengan baik. Ada petugas keamanan lingkungan, tugasnya menjaga keamanan lingkungan. Peran apa lagi ya yang ada di sekitarmu? Cobalah cari tahu peran orang-orang yang ada di sekitarmu. Dan tanyakan apa perannya dan tugasnya. Tuliskan informasi yang kamu dapatkan pada tempat yang tersedia. Contoh perannya yang pertama adalah petugas penerima tamu sekolah. Tugasnya memberi informasi dan memberi pelayanan yang baik jika ada tamu yang datang ke sekolah. Contoh yang kedua adalah satpam. Tugasnya menjaga keamanan sekolah atau lingkungan sekolah. Yang ketiga, polisi. Tugasnya mengatur lalu lintas dan menindak kejahatan. Contoh yang keempat adalah petugas administrasi sekolah. Tugasnya memberikan layanan untuk pembayaran uang sekolah. Contoh yang kelima, petugas kebersihan. Tugasnya adalah menjaga dan membersihkan lingkungan.